Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, di sini Kak Getsa akan menjelaskan mengenai sistem ekspresi, yang mana kita akan ngebahas organ yang pertama, yaitu mengenai kulit. Oke. Nah, di sini kita sebelum masuk ke bagian kulitnya, kita akan bahas dulu mengenai apa sih itu sistem ekspresi. Oke, sekarang kita bahas dulu ya mengenai sistem ekspresi sendiri. Sistem ekspresi. Ada yang udah pada dengar sistem ekspresi? Oke, bagi yang belum tahu, sistem ekspresi itu merupakan sistem yang mana di sini kakak tulis ya, tempat atau sistem berkaitan tentang proses pengeluaran apa yang dikeluarkan, yaitu zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Oke. Oleh tubuh kita. Nah, selain membahas tentang sistem ekspresi, di sini erat kaitannya dengan sistem ekspresi itu ada yang pertama sekresi. Kemudian yang kedua itu ada defekasi. Apa itu sekresi dan juga defekasi? Nah, sekresi sendiri yaitu kebalikan dari ekspresi. Sekresi itu adalah pengeluaran zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Nah, apa aja zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu? Contohnya ada hormon, kemudian enzim, dan zat-zat yang lainnya. Kemudian ada defekasi. Defekasi itu apa? Defekasi itu adalah pengeluaran juga ya ketiganya ini. Pengeluaran zat-zat yang apa? Dihasilkan dari pencernaan atau zat-zat sisa ya, zat-zat sisa pencernaan. Nah, pencernaan. Oke, berupa apa? Berupa padatan. Jadi bentuknya dia padat ya. Nah, biasanya kita kenal dengan istilah feses. Oke. Nah, setelah kita bahas mengenai apa itu ekskresi, apa itu sekresi, dan apa itu defekasi, sekarang kita bahas mengenai organ pada sistem ekskresi. Oke, sini akan kakak gambarkan tabel ya. Bagian ini merupakan organ, sedangkan yang ini adalah ekskret. Apa itu ekskret? Ekskret itu adalah zat yang dikeluarkan, zat yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh kita dari sistem ekskresi. Nah di sini ada nih singkatannya. Organnya itu yang pertama ada kulihat, pagi. Kulihat, pagi. Kuli itu apa? Kuli itu adalah kulit. Hat itu hati, pa itu paru-paru, dan gi itu ginjal. Oke, sekarang kita bahas ya ekskretnya. Untuk kulit sendiri, ekskretnya itu berupa keringat. Kita semua kan pasti mengalami keringat ya. Nah, keringat ini dia itu ada kandungannya. Kandungan yang terkandung dalam keringat itu yang pertama ada air, kemudian keringat itu asin kan, otomatis ada garam, urea. Oke, selanjutnya ekskret yang ada di hati. Hati itu dia mengeluarkan pigmen, bukan pigmen pada warna kulit kita, tapi adalah pigmen empedu. Gunanya pigmen empedu ini adalah untuk memberikan warna. Warna pada apa? Warna pada urin dan feses kita. Jadi
kita memiliki warna urin dan feses yang sangat indah ya. Itu adalah hasil dari ekspresinya yang dikeluarkan oleh hati. Kemudian pada paru-paru itu ketika kita bernapas kita warna merah. Oke, kemudian pada paru-paru ketika kita bernapas itu kita mengeluarkan CO2 dan H2O. Nah, coba adik-adik sekalian coba untuk menghembuskan nafas di depan kaca. Nah, adik-adik bisa melihat kan di situ ada embunnya. Nah, embun itu merupakan campuran antara CO2 dan H2O. Oke. Kemudian yang terakhir itu ada ginjal. Ginjal itu mengeluarkan apa? Urin. Atau yang biasa kita kenal dengan istilah air seni atau pipis dan berbagai istilah lainnya. Nah, urin ini dia tuh punya kandungan yang mirip seperti keringat. Ada air, kemudian ada garam, kemudian ada urea, dan di sini ada tambahan yaitu si pigmen empedu. Jadi pigmen empedu itu dikeluarkan di urin ya. Oke, setelah kita bahas ini, kita akan yang pertama membahas mengenai organ yang pertama. Nah, di sini udah ada spoiler nih, udah ada gambar di sebelah. Kita akan membahas mengenai kulit. Oke, kulit. Kulit itu dia itu memiliki berbagai lapisan ya. Berbagai lapisan, terus juga ada berbagai bagian-bagiannya atau struktur-strukturnya. Nah, lapisan pertama dari kulit ini disebut sebagai epidermis. Kemudian yang lapisan selanjutnya di bawah epidermis itu lapisan dermis. Sedangkan yang paling bawah itu disebut lapisan hipodermis. Nah, lapisan-lapisan ini punya nama lain juga ya. Nama lainnya itu kalau epidermis biasa disebut dengan kulit ari. Oke. Sedangkan dermis itu adalah kulit jangat. Jadi apa yang dimaksud kulit jangat? Kulit jangat itu ketika teman-teman mengelupas suatu kulit gitu kan. Terus teman-teman ngeliat nih di bagian bawahnya itu yang bagian yang sudah terkelupas gitu ya. Itu tuh warnanya merah. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan istilah kulit jangat. Oke, sedangkan hipodermis dia itu adalah lapisan subkutan. Nah, di sini lihat teman-teman bisa lihat di sini ada berbagai bagian-bagian lainnya ya, struktur-struktur lainnya. Ada di bagian, kita bahas dulu di bagian epidermis. Nah, di sini epidermis mungkin tidak terlalu digambarkan secara rinci ya. Nah, di sini akan akan kakak gambarkan lapisan epidermis. Nah, Oke, lapisan pertama ini pada epidermis disebut stratum corneum. Kemudian lapisan kedua ini adalah stratum lucidum. Lapisan ketiga ini disebut stratum granulosum. Kemudian yang bagian bawahnya itu adalah stratum basalis. Kemudian yang bagian bawahnya ini adalah stratum spinosum. Dan yang terakhir ini adalah stratum basalis.
Nah, stratum spinosum dan stratum basalis ini dia itu merupakan bagian dari stratum germinativum. Oke, setelah ini Ibu bahas dulu mengenai fungsi dulu ya, fungsi dari hati. Hati ini memiliki fungsi. Apa aja fungsi hati itu? Yang pertama, hati itu Oke, selanjutnya kita bahas mengenai fungsi ya. Fungsi dari kulit itu yang pertama sebagai pelindung. Pelindung dari apa? Kulit itu sebagai pelindung pertama dari sinar UV dan juga mikroorganisme. Oke, kemudian kulit itu berfungsi sebagai alat indera. Karena di kulit itu dia ada berbagai macam reseptor ya. Sel-sel saraf sensorik. Oke, dan yang terakhir, yang bagian penting dalam sistem ekskresi ya, tentu saja kulit itu berfungsi sebagai sistem ekskresi. Ekskresi. Oke, ekskresi di sini yaitu terdapat di kelenjar keringat ya. Nah, kemudian di bagian dermis itu di sini yang pertama ini tuh adalah bagian folikel rambut atau akar rambut. Nah, di folikel rambut itu tuh dia melekat yang namanya kelenjar sebase atau kelenjar minyak. Sedangkan yang seperti lingkaran-lingkaran yang menjadi satu ini ya, itu adalah kelenjar sudorifera atau kelenjar keringat. Nah, di sini juga ada kapiler. Kemudian di sini juga ada sensor saraf. Di sini ada saraf ya. Nah, di gambar ini kurang lengkap. Nah, di bagian ini tuh ada saraf sensori. Sedangkan pada bagian lapisan hipodermis atau subkutan di sini tuh tersusun atas minyak-minyak atau sel adiposa. Oke. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Kita bahas satu-satu ya mengenai bagian-bagian pada kulit tadi. Yang pertama tadi ada bagian epidermis. Nah, epidermis ini dia tadi disebut sebagai kulit ari. Nah, bagian epidermis ini dia ada berbagai macam stratum ya. Jadi yang pertama ada stratum corneum. Kemudian ada stratum lucidum. Kemudian ada stratum granulosum. Dan ada stratum germinativum. Oke, di stratum germinativum itu ada bagian-bagiannya lagi ya, ada stratum spinosum dan stratum basalis. Oke, sekarang kita bahas mengenai stratum corneum. Stratum corneum ini memiliki sebutan lain yaitu lapisan tanduk. Kenapa? Karena bagian stratum corneum ini dia tuh cenderung kasar dan selalu atau sering mati dan mengelupas. Oke. Dan di bagian lucidum ini dia itu biasa disebut sebagai lapisan bening. Nah, lucidum ini dia karakteristiknya tuh tebal, transparan. Dan lucidum ini hanya ada pada bagian telapak kaki dan telapak tangan. Selain itu nggak ada lapisan lucidum. Terus ada stratum granulosum. Stratum granulosum itu biasa disebut stratum yang berpigmen atau lapisan berpigmen. Oke,
lapisan berpigmen ini pada stratum granulosum itu dia memiliki warna. Yang dihasilkan oleh melanosit. Oke. Dan kalau germinativum ini biasa lapisan disebutnya lapisan basal. Nah, dia itu aktif membelah. Karena kulit kita ini kan terus-terusan terkelupas ya untuk mengganti gitu kan. Nah, germinativum ini dia aktif membelah. Di bagian germinativum tadi ada stratum spinosum, yang mana ini bagian sel atau jaringan yang matang ya, yang sudah selesai membelah. Sedangkan bagian basalis ini adalah sel atau jaringan yang masih membelah. Oke, kemudian kita akan bahas yang kedua, itu jaringan lapisan dermis. Oke, lapisan dermis ini tadi punya sebutan lain yaitu kulit jangat ya. Nah, apa aja pada lapisan dermis ini? Itu ada yang pertama folikel rambut atau akar rambut, kemudian ada kapiler darah ya di sini. Kemudian ada yang namanya saraf. Jadi pada dermis ini banyak sekali saraf ya untuk merasakan, karena kan kulit ini kan juga sebagai indera peraba, saraf sensorik di sini. Nah, ada apa aja model saraf sensoriknya? Tuh, keywordnya itu adalah kurasa dingin, rupanya panas, sentuhan mesra, seperti ditekan apa? Panci. Oke, di sini kakak jelasin satu-satu. Bagian kurasa ini adalah saraf Krause. Krause ini dia untuk merasakan rasa dingin. Kemudian di sini rufanya itu adalah Ruffini untuk merasakan panas. Di sini adalah mesra. Mesra itu adalah Meissner. Nah, Meissner ini untuk merasakan sentuhan. Sedangkan rasa ditekan itu tuh dikelola oleh Pacini. Oke. Nah, selain saraf sensorik, pada dermis juga itu terdapat kelenjar minyak. Kelenjar minyak ini punya sebutan lain yaitu glandula sebacea. Nah, glandula sebacea ini dia berfungsi untuk menghasilkan minyak ya, tentu saja untuk melembabkan minyak tersebut itu, untuk melembabkan kulit. Nah, ini oleh minyak ya, minyak atau sebum. Sebum itu adalah minyak ya. Oke, dan yang paling penting yang ada di dermis itu adalah kelenjar keringat. Kelenjar
kelenjar keringat atau glandula sudorifera. Ini disingkat aja ya, glandula sudorifera. Tentu saja kelenjar keringat ini berfungsi untuk menghasilkan keringat. Itu pada sistem ekskresi ya. Oke, kemudian yang lapisan terakhir itu ada lapisan apa? Ada lapisan hipodermis. Nah, lapisan hipodermis ini dia biasa disebut dengan lapisan subkutan. Nah, lapisan hipodermis ini dia itu berisikan sel-sel adiposa. Sel-sel adiposa dia berupa lemak ya, sel-sel adiposa itu. Jadi dia punya fungsi lain untuk menyimpan cadangan lemak. Cadangan lemak. Oke, nah setelah kita bahas mengenai struktur pada kulit, sekarang kita akan bahas mengenai mekanisme pengeluaran keringat. Nah, ini yang paling penting ya dalam sistem ekskresi, karena keringat itu adalah hasil ekskresi dari kulit. Ini kita bahas mengenai mekanisme pengeluaran keringat. Oke, mekanisme pengeluaran keringat. Nah, di sini ada dua kondisi. Ketika suhu lingkungan itu panas, ya, suhu lingkungan itu panas. Apa yang terjadi ketika suhu lingkungan itu panas? Suhu tubuh kita itu akan naik ya. Nah, suhu tubuh kita akan naik, sedangkan kan kita itu adalah tubuh kita itu suhunya itu harus stabil, harus homeostasis. Ketika suhu naik, kita harus menetralkan sehingga suhunya itu bisa stabil lagi, yaitu 36 derajat Celcius. Nah, ketika suhu tubuh ini meningkat, yang terjadi pada suhu darah akan otomatis juga meningkat ya. Suhu tubuh meningkat, suhu darah juga akan meningkat. Nah, ketika suhu darah meningkat, di sini terjadi yang namanya visodilitas. Apa itu visodilitas? Visodilitas itu adalah pelebaran pada kapiler darah. Pada kapiler. Nah, fungsi visodilitas ini itu untuk mengeluarkan panas. Jadi ketika pembuluh darah kita melebar, itu panas yang ada pada darah akan keluar. Jadi panas pada darah itu akan keluar. Nah, ketika panas keluar, otomatis epidermisnya akan panas kan? Epidermis kita akan panas. Ketika epidermis itu panas, di sini kelenjar keringat akan merespon. Kelenjar keringat akan merespon panas tersebut. Dan dia akan mengeluarkan keringat. Keringat di sini keluar ya. Ketika keringat pada tubuh kita keluar, maka suhu tubuh kita akan menurun dan stabil lagi. Oke, sekarang kita bahas yang kalau kondisi lingkungannya itu dingin, karena beda ketika suhu dingin dan suhu panas. Nah, ketika suhu lingkungan itu dingin, otomatis suhu tubuh kita juga akan dingin kan? Akan turun. Rendah suhu tubuh kita. Perlu ditingkatkan untuk mempertahankan keseimbangan suhu pada tubuh kita atau homeostasis.
Nah, ketika suhu tubuh kita turun, otomatis suhu darah kita juga ikut turun kan? Suhu darah kita akan ikut turun. Nah, ketika suhu darah turun, di sini terjadi yang namanya vasokontraksi. Vasokontraksi. Apa itu vasokontraksi? Vasokontraksi itu adalah kondisi di mana pembuluh kapiler, di sini nggak usah disebut deh pembuluhnya. Jadi kapiler darah itu menyempit ya. Jadi kalau visabilitas itu pelebaran, kalau vasokontraksi itu dia kapiler darahnya menyempit. Gunanya apa? Kan kalau tadi pelebaran itu panas tuh cepat nih keluar. Nah, keuntungan dari menyempitkan pembuluh darah ini atau pembuluh kapiler ini itu untuk mempertahankan panas pada tubuh kita, biar panas pada tubuh kita itu nggak keluar, sehingga panas itu keluarnya akan lambat sekali. Kalau tadi di sini panas itu keluarnya akan cepat ya, sedangkan di sini panas itu keluarnya lambat untuk dipertahankan gitu kan, karena tubuh kita butuh panas tersebut karena kondisi lingkungannya itu lagi dingin. Nah, ketika panas itu lambat keluarnya, epidermis kita otomatis dia nggak akan panas kan, karena panas pada tubuh kita keluarnya lambat, otomatis epidermisnya itu akan dingin kan, epidermisnya dingin. Nah, ketika epidermis itu dingin, di sini yang bereaksi adalah otot. Otot ini akan bergetar. Nah, adik-adik sering kan ketika kalian merasa dingin, itu kalian menggigil. Nah, gigilan itu adalah hasil kerja dari otot-otot kita yang bergetar. Gunanya apa? Otot itu bergetar untuk menghasilkan panas. Jadi ketika otot itu bergetar, tubuh kita itu akan panas. Tubuh kita akan panas akibat dari pergetaran otot tersebut. Oke, ketika tubuh kita panas, suhu tubuh kita yang tadinya rendah itu akan meningkat. Suhu tubuh akan meningkat dan stabil lagi pada suhu homeostasisnya. Nah, jadi di sini suhu homeostasis itu suhu normal ya, yang stabil, homeostasis. Nah, suhu homeostasis kita itu pada manusia kisaran 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Jadi kalau misalkan di bawah atau di atas ini terjadilah mekanisme yang tadi sudah kakak jelaskan. Oke, sampai di sini sekian untuk penjelasan mengenai bab ekskresi organ kulit. Nanti kita akan bertemu di video selanjutnya yang membahas mengenai organ-organ lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.